Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu mengenai bangun datar. Di video yang pertama kita akan membahas bangun datar segi 4. Kalian pasti sudah pernah belajar materi tentang ini waktu sekolah dasar. Nah, sebetulnya sekarang hanya mengulang dan sedikit ada yang ditambahkan. Baiklah, langsung saja untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Bangun datar yang pertama yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua panjang sisi yang sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Sisi yang sejajarnya diantaranya itu sisi AB dan sisi CD serta sisi AD serta sisi BC. 4 sudut siku-sikunya yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Selanjutnya sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang. Yang pertama itu seperti tadi pengertiannya, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ya, betul. Yang kedua, setiap sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, betul. Mempunyai diagonal yang sama panjang berpotongan dan membagi diagonal tersebut sama panjang. Diagonalnya itu yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, ini dia. Dan yang terakhir yaitu mempunyai dua sumbu simetri. Sumbu simetrinya yaitu di tengah. Ini dia sumbu simetrinya dan yang ini. Jadi persegi panjang ini mempunyai dua sumbu simetri. Oke. Selanjutnya yaitu keliling dan luas persegi panjang. Nah, yang dimaksud keliling itu adalah jumlah semua panjang sisi-sisinya. Jadi kalau misalkan ada sebuah bangun datar, untuk mencari kelilingnya, kalian kalau misalkan lupa rumusnya tinggal jumlahkan saja semua panjang sisi-sisinya. Gitu ya. Tetapi untuk kasus persegi panjang ini, kelilingnya itu didapat dari 2 kali panjang tambah lebar atau keliling sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L. Sedangkan untuk luasnya yaitu luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Selanjutnya masuk bangun yang kedua yaitu persegi. Persegi adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Sifat-sifat yang dimiliki persegi adalah yang pertama sisi-sisi sama panjang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, ini sama seperti yang persegi panjang tadi ya. Terus juga setiap sudut sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Ya, betul sama. Yang ketiga, sudut-sudut suatu persegi dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Ya. Yang keempat, diagonal-diagonal persegi saling berpotongan sama panjang membentuk sudut siku-siku. Ini tadi diagonalnya. Nah, ini dia. Terus mempunyai 4 sumbu simetri. Diagonal di persegi ini dia merupakan sumbu simetri juga. Jadi ditambahkan lagi berarti yang di sini dan di sini. Jadi dia mempunyai 4 sumbu simetri. Selanjutnya keliling dan luas persegi. Rumus keliling persegi itu adalah karena panjang sisinya sama, berarti tinggal kita kalikan saja. Kan sisi persegi ada 4, berarti 4 kali sisi. Sedangkan untuk rumus luasnya adalah sisi dikali sisi. Yang ketiga yaitu jajar genjang. Jajar genjang ini adalah segi 4 yang mempunyai sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Sisi yang berhadapan dan sejajar itu sisi AB dia berhadapan dengan sisi CD dan dia sejajar juga. Terus ada sisi AD dan sisi BC, dia sejajar dan sama panjang.
Selanjutnya sifat-sifat pada jajar genjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 180 derajat. Maksudnya yang saling berdekatan itu contohnya sudut A, dia berdekatan dengan sudut D. Atau sudut A berdekatan dengan sudut B. Nah, ini kan merupakan sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu jika dijumlahkan besarnya itu totalnya 180 derajat. Jadi betul ya, besarnya itu 180 derajat. Yang terakhir, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Ya, ini diagonal AC dan diagonal BD. Keliling dan luas jajar genjang. Keliling jajar genjang ini karena ada sisi yang sejajar dan sama panjang, ada 2, berarti rumusnya itu hampir mirip dengan persegi panjang ya. Karena di sini sisinya atau namanya itu KLMN, berarti 2 dikali KL ditambah LM. Sedangkan untuk luasnya, luas jajar genjang ini juga hampir mirip dengan persegi panjang. Coba perhatikan jajar genjang yang gambar di sini. Gambar yang pertama ada sebuah jajar genjang, ini dia gambar yang pertamanya. Jika kita potong atau membentuk garis putus-putus di sini, kan membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita potong, gunting, lalu dipindahkan ke sisi yang lainnya, dia akan membentuk suatu persegi panjang. Makanya dia rumusnya itu mirip juga dengan persegi panjang. Tetapi untuk penamaannya ini panjangnya itu sebagai alasnya dan lebarnya itu di persegi panjang dia sebagai tingginya di jajar genjang. Jadi luasnya itu sama dengan alas dikali tinggi. Nah, itu dia. Yang selanjutnya ada bangun belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Nih, maksudnya segitiga sama kaki itu yang ini. Dia sama kaki, kakinya sama atau sisinya ada 2 sisi yang sama panjang. Nih, ya kan? Itu dia. Selanjutnya sifat-sifat pada belah ketupat. Yang pertama itu semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Ya, betul. Ya, hampir sama dengan sisi di persegi. Terus kedua diagonal belah ketupat merupakan sumbu simetri. Ya, betul juga. Ini diagonal BD dan diagonal AC. Terus kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus di titik O. Dia membentuk sudut siku-siku tegak lurus ya. Dan yang terakhir, pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan membagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nih, sudut AC berhadapan dengan sudut C, dia sama besar, dan sudut B berhadapan dengan sudut D, dia sama besar juga. Untuk rumus keliling dan luas belah ketupat, jika belah ketupat mempunyai panjang sisi S, maka keliling belah ketupat adalah, ini dia, karena sisinya sama, berarti sama seperti persegi, tinggal kita kalikan saja, 4 kali S. Sedangkan untuk rumus luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Karena diagonalnya ada 2, yaitu diagonal AC dan diagonal BD, makanya rumusnya itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya bangun datar yang kelima adalah layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan 2 buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Sifat-sifat layang-layang yang pertama, 2 pasang sisinya sama panjang. 2 pasang sisinya sama panjang. Nih dia nih.
dia sama panjang sisi AD sama panjang dengan sisi CD, sedangkan sisi AB sama panjang dengan sisi BC. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ya, betul. Ada sudut AC, sudut A berhadapan sudut C maksudnya. Sudut D berhadapan dengan sudut B sama besar. Yang ketiga, salah satu diagonal layang-layang merupakan sumbu simetri. Salah satunya itu yaitu diagonal BD atau DB. Ini dia nih, ini diagonal DB. Dan yang keempat adalah salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang. Dan kedua diagonal itu tegak lurus. Ya, betul. Ini tegak lurus di titik O. Dan rumus keliling serta luas layang-layang adalah karena ada dua pasang sisi yang sama panjang, berarti rumusnya itu ini kita misalkan sisi yang sama panjang itu ada sisi X dengan X, yaitu AB dengan BC, dan sisi AD dan CD itu dinamakan sisi Y, makanya rumusnya itu 2 dikali X ditambah Y. Dan untuk luasnya adalah sama seperti belah ketupat, karena ini mempunyai dua diagonal, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2, maka rumusnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke, yang terakhir, bangun segi 4. Yang terakhir adalah trapesium. Trapesium ini ada tiga jenis maksudnya. Trapesium adalah bangun segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sama panjang. Sejajar maksudnya. Jenis trapesium yang pertama adalah trapesium sembarang. Adalah trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Contohnya seperti gambar yang nomor 1 ini, dia trapesium sembarang. Yang kedua itu trapesium sama kaki, adalah trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Di samping mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Contohnya pada gambar nomor 2 ini mempunyai kaki yang sama panjang. Ini dia, trapesium sama kaki. Dan yang terakhir adalah trapesium siku-siku, adalah trapesium yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Seperti gambar nomor 3 ini, salah satu sudutnya siku-siku, yaitu yang ini nih. Nah, itu dia. Sifat-sifat trapesium. Sifat-sifat umum pada trapesium yang pertama yaitu jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Ini dia. Sudut yang berdekatan, sudut D dan sudut A, sudut C dan sudut B, ini merupakan sudut dalam sepihak, makanya jumlahnya itu 180 derajat. Sedangkan ada sifat khusus pada trapesium sama kaki, atau memiliki ciri khusus, yaitu yang pertama, diagonalnya sama panjang, sudut-sudut alasnya sama besar, dan mempunyai satu sumbu simetri. Untuk gambarnya seperti yang di slide sebelumnya. Yang ketiga yaitu keliling dan luas trapesium. Keliling trapesium ini seperti penjelasan di awal bahwa ditentukan dengan cara yang sama seperti menentukan keliling bangun datar yang lain, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisi yang membatasi trapesium. Jadi panjang sisi-sisinya itu tinggal kita jumlahkan saja untuk mencari keliling trapesium tersebut. Sedangkan untuk mencari luas trapesium ini rumusnya itu yaitu setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Jumlah sisi yang sejajar itu adalah sisi yang atas. Contohnya ini sisi AD dan sisi BC. Nah, dia kan sejajar nih, sisi yang ini dan yang ini maksudnya itu. Ya. Sini FD kalau dia trapesiumnya siku-siku, sedangkan kalau trapesiumnya sembarang dia di titik A. Jadi setengah dikali jumlah sisi yang sejajar, jadi jumlah sisinya yang sejajar itu dijumlahkan terlebih dahulu, baru dikali dengan tinggi.
Oke, itulah penjelasan mengenai bangun datar segi 4. Jika ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan. Sekian, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.